Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indabi yakhruju min baini sulbi wa tarwaib. Untuk sebagai oleh-oleh atau katakan ini hal baru. Oh iya ya. Ini gini, perlu kita mengenal Allah, karena apa saja di dunia untuk sarana hidup ini ciptaan Allah sekaligus milik Allah. Tanah, air, buah-buahan, ternak sapi, kambing, ayam, itu semua ciptaan Allah, milik Allah untuk sarana hidup kita. Termasuk yang ada pada diri kita ini, yang ada lutut-lutut, ada sel-sel, sendi-sendi, gini-gini, sarana hidup. Penglihatan mata, pendengaran telinga, pernapasan, jantung, paru-paru, ginjal, liver, yang jumlahnya 360 organ-organ sel-sel setiap diri manusia. Jantung, paru-paru, dan seterusnya. Ginjalnya saja itu nilai dalam internet ginjal seorang itu mempunyai 2 ginjal. 1 ginjal 2.400.000.000. Kalau 2 ginjal berarti 4.800.000.000. Ginjalnya saja, padahal sejajar ginjal ada 360 organ-organ sel-sel. Sejajar ginjal termasuk jantung, paru-paru, itu untuk sarana hidup. Sedang sebagian sudah 4.800.000.000. Kalau 360 berapa triliun nilai manusia itu digratis Allah. Teguran doktrin ayat Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surat Yasin 77. Diteruskan digabungkan surat atau fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indahu yakhruju min baini sulbi wa tarwaib. Hei manusia, tidakkah perlu berpikir kamu? Aku jadikan kamu hanya dari setetes air mani yang hina, yang keluar dari tulang rusuk, tulang punggung ayah, memancar ke rahim ibu, 9 bulan dalam rahim ibu, kemudian lahir berupa bayi yang cukup sempurna. Gagah-gagah, ayu-ayu, pintar, suki-suki, kok melawan Allah. Apa memang sudah siap? Allah tidak ingat Allah itu melawan. Berdiri, duduk, berbaring itu harus ingat Allah. Tapi manusia ingat barang-barang, tidak ingat Allah. Itu dianggap melawan Allah. Diperintah sholat jamaah, sholat sendirian, diperintah ngaji tidak sempat. Kalau perempuan diperintah tutup aurat, jilbab, tidak senang. Nah itu semua itu dianggap melawan Allah. Dilarang sombong, masih sombong. Dilarang menghina, masih menghina, ini dianggap melawan Allah. Di perintah apa, dilarang apa itu banyak dilanggar. Pelanggaran. Yang masih diperhatikan perintahnya Kapolres daripada perintahnya Tuhan. Kapolres perintah, kamu seragam semua.
perintah kepada bawahan, kamu apel pagi betul. Tapi kalau Tuhan perintah, kamu apel pagi, jamaah sholat subuh, rasa-rasa ini. Ingatlah bahwa kamu hanya dari setetes air mani, itu Pak saja. Ini kan ayah dan ibu itu tidur bersama, lajeng seterusnya itu sampai mengeluarkan air mani ayah. Air mani keluar dari tulang rusuk, tulang punggung, memancar ke rahim ibu. Dalam rahim ibu 9 bulan, kemudian lahir berupa bayi. Jadi ayah ibu yang tidak tahu tuh. Sampai ada penglihatan mata, pendengaran, pernapasan, ada jantung, paru-paru, ada sendi-sendi sel-sel ini. Hanya dari air mani saja. Itulah kekuasaan Tuhan, perlu kita patuh. Coba bayangkan, mana bisa membuat demikian ini dalam perut ini, terus mengambil bahan-bahan dari mana? Serta bentuk kayak ini, tulang-tulang, urat-urat, sel-sel ini dari mana? Jadi kita ini hanya seperti ini loh, Pak. Jadi manusia ini terdiri dari air mani. Tetes air mani. Tetes air mani. Ya. Lu kok bisa begini? Ya. Bisa untuk berwujud. Bisa berwujud. Dan itu kalau nanti menjadi orang Jerman begitu putih, kalau itu Afrika begitu hitam, padahal bibitnya itu putih semua. Ini gini, oleh karena kita ini segala macam apa saja untuk sarana hidup ini milik Allah, milik Tuhan. Untuk itu saya mengajak mengenal kepada Allah secara mendekat dan mendasar. Jadi kita bertuhan tidak sekedar ucapan, itu perlu kita tembuskan. Oleh karena segala macam untuk sarana hidup ini ciptaan Allah, milik Allah, maka seperti tanah, air, buah-buahan, ternak, sapi, kambing, ayam, sampai meliputi pada tubuh kita ini ada organ-organ sel-sel yang sekitar 360 organ, termasuk jantung, paru-paru, ginjal, liver, dan seterusnya, termasuk penglihatan mata, pendengaran, telinga, pernapasan, semua ini ciptaan Allah sekaligus miliknya. Maka perlu kita mengenal secara mendekat dan mendasar. Jadi adanya Allah kepada kita ini seperti jagat raya ini, langit bumi ini digenangi Allah, diliputi kebesaran keagungan Allah. Jadi Allah pun meliputi kebesarannya, keagungannya meliputi langit bumi. Maka pada waktu iktidal dari ruku, kita membaca Sami Allah liman hamidah, Maha mendengar, Maha terpuji Engkau. Engkau mendengarkan orang yang muji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, Engkau memenuhi langit, wa mil'ul ardi, memenuhi bumi. Jadi kita menunjuk ke atas ini, menunjuk bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah meliputi langit, wa mil'ul turun ke bawah mengenangi bumi. Jadi antara langit bumi ini digenangi Allah. Ini tidak ada ruangan kosong. Tidak ada ruangan kosong. Maka pada waktu membaca Fatihah, ya kena budu kepadamu aku nyembah. Menyembah Allah di sini. Wa iya kena stain kepadamu aku minta tolong dari gabungan rayapan setan. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim di depan kita tidak kelihatan mata. Setan yang begal kita dari jalan lurus ya tidak kelihatan mata. Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan mata, maka sulit. Ya. Jadi kita sholat itu dialog langsung pada Allah. Nah, ini kebanyakan tidak diresapi, tidak dihayati.
hanya dibaca gitu saja. Andainya sholat manusia ini sudah sampai kepada Tuhan, maka hilang sombongnya, bohongnya, sifat penghinaan hilang, pamrih-pamrih itu hilang. Sebagai dendam-dendam itu, kemarah-kemarah hilang. Tapi karena sholatnya tidak sampai pada Tuhan, sifatnya tidak ada perubahan. Yang sholat dan tidak sholat sama. Ya. Namanya bentrok. Sebelum sholat itu bentrok antara suami istri. Sebelum sholat bentrok. Setelah sholat disambut bentrok lagi. Tidak ada hasil. Andainya sholat ini sampai maka tidak jadi bentrok begitu. Iya mestinya kalau sampai. Karena sholatnya tidak sampai kepada Tuhan, maka sifatnya itu tidak ada perubahan. Yang biasa sombong tetap sombong, yang biasa dendam tetap dendam, yang biasa mangkelan tetap mangkelan. Maka sekarang ini karena manusia ini dari Tuhan ini sangat jauh, demikian tidak ada ketentraman, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Bacok-bacokan, saling bunuh. Ini karena jauh dari Tuhan. Itu seperti ini. Ikan kepada air, maka ikan ini diliputi, digenangi air. Tapi ikan tidak sadar nih, dirinya diliputi air tidak sadar, kayak tidak ada air. Tidak sadar, tidak tahu dirinya diliputi air, kayak padang gitu. Maka sama dengan halnya kita ini digenangi, diliputi Allah, tapi mata kita tidak melihat. Kayak tidak ada Allah. Maka mau bohong, mau menipu, khianat dan sebagainya, karena tidak sadar diliputi, digenangi. Atau seperti ini, kita melihat jam ini kelihatan jarum dan angka, tidak kelihatan kaca, karena kacanya bersifat jernih, maka tidak kelihatan kaca, kelihatan jarum dan angka. Berarti kita mentiadakan kaca, tidak ada kaca, yang adanya jarum dan angka. Sama halnya karena Allah itu di sini itu bersifat suci, mata tidak mampu melihat Allah. Kayak tidak ada Allah. Berarti kita mentiadakan Allah. Nah ini perlu banyak latihan agar betul-betul ucapan Allah itu menembus. Karena kaca itu jernih, maka tidak mampu melihat kaca. Nah ini juga itu, karena Tuhan itu suci, maka mata tidak mampu melihat Allah. Seperti sinar rongsen, sinar gamma, sinar alfa itu kan menembus begitu. Kita di rongsen langsung melihat jantung, paru-paru, ginjalnya. Tidak kelihatan di sini ada kulit, ada daging, ada tulang, tidak kelihatan. Demikian kita melihat Allah. Kalau menurut surat Hujurat 14:15, iman manusia ini belum meresap ke hati, masih di bibir. Maka demikian tidak ada bedanya. Yang dipandang kayak beragama, kayak beriman, kayak khusyuk, kayak alim, tapi masih mau bujuk, menipu, menyesatkan orang lain, rebutan kedudukan, saling menjerumuskan, merebut kekayaan, saling menipu. Ini karena imannya belum meresap ke hati. Iman itu seperti ibarat sinar lampu ini. Dengan sinar lampu itu maka kita bisa menunjuk ini hijau, ini kuning, ini putih dan sebagainya. Ini karena sinar lampu. Supaya itu dipadamkan ya tidak kelihatan apa-apa. Demikian iman manusia ini, kalau imannya itu suram, palsu, belum meresap, maka tidak tahu bohong larangan, sombong larangan.
dikerjakan, kemarah larangan tidak tahu, itu dikerjakan, korupsi. Mulai imannya ini belum masuk ke hati, masih palsu imannya. Jadi bicaranya dengan kenyataan ini jauh. Keadaan demikian ini sedunia. Dan setiap zaman katro, setiap zaman itu kesepian Nabi, terjadi kerusakan total ini. Jadi ini yang budaya tidak bisa dikatakan Buddha kenyataan, yang Kristen, yang Hindu tidak bisa dinyatakan itu Hindu atau Kristen. Yang kita Islami juga belum bisa dinyatakan Islami. Itu cuma bujukan bohongnya. Iya, coba aja. Yang di penjara itu kan umat Islam. Banyak. Yang di WTS. Oh iya. Pelacuran Iya, iya. Islam. Ini karena Islam itu tidak asli. Jadi seperti ini tadi. Jadi, iman kita ini kalau benar-benar bersinar, maka tahu larangan-larangan itu, maka tidak kita kerjakan. Iya. Sampai Tuhan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Kalau surat Waqiah, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku kepadamu adalah lebih dekat manusia. Lebih dekat kepadamu daripada dekatnya leher dengan urat nadi. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak tahu saya. Jadi Tuhan kepada kita ini lebih dekat daripada dekatnya leher dengan urat nadi. Walau urat nadi dengan leher menjadi satu, masih dekat Tuhan. Ya, seperti ini ikan pada air, atau seperti spon dalam air. Semua spon ini keresapan air. Nah kita ini semua pori-pori ini keresapan Tuhan. Tapi karena Tuhan suci, gaib, kita masih bisa bertempat. Andainya Tuhan itu merupakan benda padat, kita tidak ada. Kita ini musnah. Seperti umpamanya air ini menjadi benda padat, es batu umpamanya. Maka ikannya ini musnah, hilang, tidak bisa bertempat. Jadi ini kebetul ya. Umpamanya jadi es batu gitu. Iya. Jadi Tuhan ini kebesaran keagungannya meliputi jagat raya. Amin. Iya, amin. Iya, betul. Umumnya wong kayak arti, cek wong Kristen, cek Buddha, Hindu, cek Islam. Memang Allah itu di mana saja itu ada Allah. Jangan diberi di mana-mana ada Allah, jangan. Tapi di mana-mana kita digenangi, diliputi kebesaran Allah. Iya. Oh kok di mana-mana ada Allah. Kalau ada di mana-mana ada Allah berarti Allah berbilangan banyak. Jangan. Ya. Tuhan hanya satu, tidak berbilangan. Hanya satu saja. Di mana saja kita diliputi, digenangi Allah. Jadi mboten kok di mana-mana ada Allah, mboten nggih. Kula aturi aja ngono. Sampeyan tak aturi. Di mana saja kita dilindungi, diliputi, digenangi Allah. Saya ini bukan kok membuat contoh Allah seperti air. Bukan. Tidak. Amin. Air kepada ikan gitu. Amin. Ikan kepada air, maka ikan ini diliputi air, kita diliputi Allah gitu. Atau ini bukan kok Tuhan seperti kaca. Bukan, kaca ini karena jernih maka mata tidak mampu melihat kaca. Tuhan karena suci maka kita tidak mampu melihat Allah. Untuk memudahkan menerima penjelasan itu. Nah, jadi kita ini sebenarnya harus lebih ingat, lebih cinta kepada Allah daripada lain. Ini manusia ini lebih cinta kepada harta daripada Allah. Cinta dunia. Nah, cinta dunia. Kalau
kemanten baru ya lebih cinta kepada istrinya daripada Allah. Kalau kendaraan mewah, rumahnya mewah, lebih ingat, lebih cinta kendaraan daripada Allah. Ini terbalik. Biasanya lebih cinta kepada Allah. Karena itu Allah sang pencipta. Gitu. Nanti kalau imannya bersinar, maka kita selalu ada bantuan. Maka sifatnya itu, terutama terhadap sesama itu tawadhu, sopan santun, rendah diri gitu. Nanti kalau sudah dekat tapi kita tidak bisa kok akan melihat Tuhan dengan secara lahir mata telanjang ini. Hati sucinya dan imannya. Rasa Allah hadir dan menggenangi, sehingga kita selalu berusaha memenuhi janji sebagai makhluk, yakni tahu arti dan tujuan hidup, sehingga kita tahu
bahwa fungsi kita menyembah Allah dengan cara melayani sesama. Dengan begitu, hidup kita akan sesuai dengan tujuan awal. Pertama dari hasil itu adalah kehidupan kita akan kita jalani dengan sederhana. Kemudian, ujungnya adalah hemat sumber daya. Dan hasilnya adalah harmoni alam. Yang kedua, kepedulian sosial. Dengan kepedulian sosial, maka di antara manusia akan dipenuhi dengan jiwa kasih dan tolong-menolong. Dengan begitu akan ada harmoni anak-anak. Sehingga harmoni alam, harmoni anak-anak akan melahirkan apa yang disebut sebagai life in